berikan. Ya, PPT dan Word itu yang ada di handphonenya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi kelas dari apa yang sudah kalian baca. Udah siap ya? Kita akan mulai diskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pertama adalah tentang definisi promosi. What is promotion? Ya. Coba kelompok yang ini salah satu sebagai influencer boleh tampil untuk menjelaskan atau menerangkan tentang apa itu promosi. Oke, siapa? Influencernya siapa kelompok ini? Gak usah ikut tunjuk di kelompok ini. Siapa yuk? Yuk, yang berani? Tadi belajar TKW dulu. Yang berani? Abel, can you describe what is the promotion? Mungkin bisa berdiri kalian. Saya, promosi adalah upaya penjual untuk menawarkan produk atau jasanya kepada calon pembeli supaya calon pembeli itu tertarik untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Oke, good answer. Bagus ya. Jadi kalau dia bilang upaya tadi ya, kalau boleh tadi dengar ya upaya, berarti suatu kegiatan ya. Suatu kegiatan. Jadi promosi itu suatu kegiatan. Suatu kegiatan di mana kita katakanlah seorang produsen sebagai seorang pengusaha tentunya ingin produk kita ini dikenal oleh masyarakat. Nah, tentunya diperlukan adanya promosi. Nah, kegiatan melakukan suatu hal untuk mengenalkan produk kita ini sehingga dia diminati dan nantinya akan dijual dong, ujung-ujungnya kan harus terjual gitu kan ya, terjual banyak, itu merupakan kegiatan dari promosi. Itu definisi promosi. Sampai di sini nggak terlalu textbook ya. Orang humaniora itu harus mampu mengungkapkan segala sesuatunya dengan bahasanya sendiri, karena kan calon diplomat, ya kan? Mau jadi menteri sosial, ya kan? Harus mampu berkata-kata, ya kan? Ya. Oke, berarti ada. Coba aku tanya jujur, ada yang belum mengerti tentang pengertian apa itu promosi? Karena kan kita harus dari basic itu, dari pengertian dulu. Karena kita akan merancang-rancang nih, jangan sampai basicnya, dasarnya kita tidak paham. Ngomong sih ngomong promosi, tapi kita nggak tahu makna kata, definisi dari kata tersebut. Ada yang belum? Berarti kalau semuanya diam, ibu anggap semua sudah mengerti tentang pengertian promosi. Nanti kita akan perkuat lagi dengan KPD, oke ya? Bisa kita lanjutkan? Oke, berikutnya. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita yang kedua dari bahan bacaan yang sudah kalian baca. Kira-kira ya, manfaat apa yang didapatkan oleh seseorang wirausaha atau kita lah sebagai pelaku kerajinan yang akan mempromosikan produk itu. Dari promosi itu kira-kira manfaat apa yang dapat kita raih atau kita capai? Jadi nggak sia-sia dong pekerjaan kita, nggak sia-sia dong kegiatan yang kita lakukan, jangan sampai sia-sia kan gitu kan ya. Harus mendatangkan manfaat, ya kan? Dari literasi yang sudah kalian baca. Kira-kira manfaat apa yang didapatkan? Oke, Ibu minta kelompok yang ini, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Kira-kira siapa? Radin? Radin? Iya. Oke, bisa berdiri Radin? Oke, Bu. Naya, jangan berpangku tangan. Semangat Naya. Ayo, semua. Yang tegak. Masih pagi, masih jam 11 sama muda itu 11 jangan. Nih, siapa? Masih semangat kan? Sarung. Masih semangat. Aceh, jangan begini terus ngandar ke dinding. Enggak ada, makanya tadi suruh majuin, jangan sana ke dinding. Dan tegak bagus, masih tegak bagus. Masih siap, Naila. Oke, sama-sama bilang. Senyum, jangan ngomong. Nah, oke. Radin. Oke, Radin. Dari kelompok ini mewakili Radin
Oke, ada tambahan. Oke, Marlon siap. Oke, Marlon berdiri nak. Oke, Marlon yang ketiga. Ada tambahan? Ini Bu, dapat meningkatkan reputasi baik produk. Oke, baik, karena tadinya ada feedback tentunya bisa menaikkan reputasi semakin baik. Ada tambahan lagi? Oke, ada tambahan lagi. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ada tambahan lagi. Banyak kan di situ manfaatnya dari bacaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ada? Sapi ada? Ada nggak bagian tambahannya? Misal nih kita kan udah promosiin produk kita kan terus orang-orang tahu nih, oh produknya ini bagus gitu. Si orang tuh tarik buat beli sama dia meningkatkan kepercayaan gitu lah, misalnya gitu, produknya itu udah bagus gitu. Oke, berarti bisa meningkatkan animo atau kepercayaan masyarakat terhadap produk kita ya, Radin ya. Jadi kalau Radin tadi dikenal oleh konsumen, ya konsumen mungkin misalnya katakanlah hari ini baru satu, tapi kita promosi terus, animonya baik gitu kan, sehingga nanti target penjualan kita menjadi meningkat. Ya mudah-mudahan dengan itu kegiatan promosi kita lakukan. Ya, kira-kira ada lagi nggak yang bagian kelompok 3 yang laki-laki ada yang tambahkan? Tadi Marlon udah bagus tuh, meningkatkan reputasi produk. Benar, produk itu juga perlu reputasi. Makanya harus kita lakukan promosi. Ya, tentunya reputasi baik kan gitu ya. Nah, makanya promosi itu harus menyampaikan hal-hal yang baik tentang produk kita. Nggak ada kan orang promosi nyampein informasi yang jelek. Ada nggak orang informasinya jelek? Kalau promosi itu orang informasinya jelek kasihnya enggak kan? Ada Fatir? Ada Bu. Hah? Alwi? Armet? Siapa? Jonathan? Jonathan? Ada nak tambahannya? Ada Bu. Nah, apa kira-kira? Ada Bu? Promosi kan? Iya, kira-kira manfaatnya apa? Tadi sudah banyak disampaikan oleh temannya kalau kita disimak ya. Menjaga perputaran persediaan barang. Menjaga perputaran persediaan barang. Seperti apa itu? Kita promosi nih. Salah satu manfaatnya menjaga perputaran dari persediaan barang kita. Nah, kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak? Ayo. Menjaga perputaran persediaan barang katanya. Betul. Dengan adanya promosi kita bisa menjaga perputaran persediaan barang yang ada di stok kita kan itu kan ya? Paham dengan kalimat ini, paham nggak? Jadi kita jadi bisa ngecek stok kita itu ada berapa sekarang. Jangan sampai ketinggalan, ini produk hari ini kita stoknya hanya sekian gitu kan. Sehingga kita kalau ternyata animonya besar, kita harus produksi lagi dong. Nah, sehingga kita bisa ngecek, tahu ya persediaan perputaran barang kita dengan kita mempromosikan. Ya, sebenarnya banyak manfaatnya. Ya, kalau kita banyak baca literasi itu ya, literatur, banyak sekali dari promosi, kegiatan promosi itu kita dapatkan manfaatnya. Tapi dari beberapa ini yang sudah disampaikan, semuanya alhamdulillah sudah mewakili dari manfaat dari kegiatan promosi. Ada pertanyaan sampai sini? Any question until here? No? Jelas? Oke, berikutnya tujuan pembelajaran kita yang berikutnya yang ketiga. Tentunya kita harus tahu strategi apa di dalam promosi yang harus kita lakukan. Strategi promosi. Oke, di dalam literatur yang Ibu berikan kepada kalian ada strateginya. Oke, kita diskusikan bersama-sama strateginya. Atau kalau And this time is the sixth session. Strategi promosi. Oke, kelompok 3. Siapa yang menjelaskan? Perwakilannya. Strategi promosi apa yang bisa kalian lakukan terhadap produk yang kalian miliki, produk bagian yang kalian miliki? Rehan? Strategi promosi apa Rehan? 1. Apa? Penjualan terbuka. Penjualan terbuka itu kayak apa ya? Oh, penjualan berarti face to face gitu, langsung gitu ya. Misalnya kayak kita di pasar gitu ya. Oke, kayak 1, penjualan terbuka langsung ya. Tatap muka. Penjualan secara tatap muka. Berarti langsung namanya penjualan
Personal? Nah, selling. Langsung kayak di pasar gitu loh. Langsung transaksi di situ, tatap muka, face to face. Oke, itu pertama strateginya. Yang kedua, melalui iklan. Nah, iklan ini juga banyak loh. Iklan ini jenisnya juga banyak. Seperti apa iklan yang banyak yang ibu maksud? Apa? Seperti apa? Di jalan kalau kalian lihat ada orang tempel di pohon. Tapi ada juga yang keren yang pakai apa tuh? Billboard gitu ya. Nah, itu iklan itu. Berarti dia tidak lah. Si Alwi udah ngantuk dan langsung. Dah, oke. Itu jelas ya, periklanan. Ada yang ketiga lagi strateginya? Promosi penjualan. Seperti apa itu? Berarti dia tidak langsung ya. Mungkin seperti orang TikTok lakukan sekarang ya. Berarti itu promosi penjualan. Berarti nggak langsung ya. Oke. Ada lagi strateginya? Apa? Oke. Ada lagi? Bisa dimengerti semua itu metode-metode atau strateginya? Tetapi perlu dicatat dan diperhatikan. Kita sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha harus memilih tentunya melakukan satu atau dua strategi yang mana cocok dengan produk kita. Harus bisa kita mengkajinya. Maka kalian sudah belajar apa namanya? Analisis SWOT. Lakukan analisis SWOT. Strategi mana yang patut dan layak untuk produk kita. Ya? Karena kadang-kadang kalau promosi ini kan pakai dana juga kan? Gak mungkin dalam promosi itu tidak pakai dana. Jadi kita harus bisa memilih mana yang cocok dengan produk. Nah, yang jadi kemudian medianya. Ibu tanya nih, medianya apa saja? Kalau kita mau promosikan media itu ada dua berarti dong ya? Ada dua media kan? Online. Kalau offline ini berarti sebenarnya personal selling, ya kan? Nah, tinggal yang online. Kalau yang online nggak usah cerita lah ibu ya, karena di masyarakat kita sekarang ini sudah banyak sekali. Termasuk kalian tanpa ibu sadari sebenarnya kalian adalah pelaku usaha. Kayak si Alia, Nabila, dia pelaku usaha, dia personal selling. Dia dari kelas ke kelas dia menawarkan produknya. Nggak apa-apa, it's okay, itu Maya, kita harus bangga dengan upaya dan ikhtiar kita. Dia itu sudah melakukan personal selling, yang ibu lihat ya. Nah makanya harus lahir, mungkin kalau yang secara media online mungkin ibu karena karena up to date juga dengan kalian satu pasti banyak yang sudah melakukan itu juga. Nah kalau banyak yang melakukan itu dan mencari tahu apa itu berarti ibu tuh udah merasa bangga dengan PKW Uni sudah lahir wirausaha muda. Ya harus ada impas dari apa yang kita lakukan, feedback dari apa yang kita pelajari itu harus ada. Nah syukur-syukur sudah ada bakatnya kan gitu kan, tinggal bakatnya diasah. Oke, jelas? Oke, anak-anak ibu berarti untuk materi promosi ini secara keseluruhan, tapi tetap kalian baca. Nanti kita akan perkuat dengan mengerjakan LKPD-nya. Nanti ibu ada siapkan LKPD-nya, tinggal langsung kalian jawab di sana untuk kalian memperkuat materi yang sudah ibu ajarkan. Jika literatur yang ibu kasih ke kalian tidak cukup, bisa mencari literatur yang lain. Silakan, ya. Nah disinilah pemanfaatan teknologi yang tepat di dalam kelas. Ya, oke ya. Nah, silakan dibagikan, minta tolong kami dibagikan KPD-nya. Satu-satu permohonan. Oke, kalau semua LKPD sudah ada di tangan kalian masing-masing, ya. Itu kan kalian bisa menjawab secara personal di LKPD, ya kan ya? Ya kan? Cuman nanti untuk berkelompoknya, ibu minta setiap kelompok membuat draft atau list pertanyaan berdasarkan materi kita. Masing-masing kelompok hanya membuat 5. Jadi ditambahkan nanti, tapi kan itu kelompok. Kalau ini bisa dikerjakan secara personal.
pertanyaan ya tentang promosi. Boleh silakan. Ini juga gitu. Nanti hanya diwakili, pertanyaannya hanya diwakili oleh salah satu di belakang LKPD. Oke, cukup mengerti? Begitu juga dengan kelompok ini. Cukup? Paham apa yang harus dilakukan? Oke, so do it. Kerjakan LKPD yang pribadi selama 10 menit. Nanti lanjutkan dengan diskusi untuk 5 pertanyaan list.